Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi garis dan sudut. Pada pertemuan ini, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan sudut sehadap, berseberangan, dan sudut sepihak. Perhatikan soal berikut ini. Kita akan menentukan nilai X. Jadi, cara menentukan nilai X di sini, pada gambar ini, kita akan berikan bantuan sebuah garis, sehingga nanti kita bisa menentukan nilai X. Jadi, kita akan buatkan garis sejajar. Ini adalah dua buah garis sejajar. Kita akan menambahkan satu buah garis sejajar lagi di tengahnya. Jadi, di sini kita buatkan garis sejajarnya. Kemudian, garis ini di sini berarti artinya inilah besar sudut X. Jadi, kita perhatikan dua buah garis sejajar. Kalau seandainya ini sudutnya 110 derajat, berarti berapa besar sudut ini? Perhatikan, ini adalah dua buah sudut yang seperti membentuk huruf U, berarti ini adalah dua buah sudut sepihak. Jadi, jika seandainya ini adalah 110 derajat, berapa besar sudut ini? Kita misalkan sudut X ini dibagi dua, yang satu namanya sudut A, yang satu lagi namanya sudut B. Jadi, dari sini kita bisa menentukan nilai A, karena ini sepihak, berarti artinya A ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kita dapat A sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Berarti dapat nilai A sama dengan 70 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan besar sudut B. Besar sudut B berarti adalah besar sudut ini. Jadi sudut B ini sepihak dengan sudut 145 derajat. Jadi kita tuliskan di sini karena sepihak berarti B ditambah 145 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi dapat B sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat. Jadi B sama dengan 35 derajat. Jadi kita akhirnya bisa kita cari nilai X, berarti nilai X itu adalah sudut A ditambah sudut B. Sudut A tadi dapatnya 70 derajat, kemudian sudut B dapatnya 35 derajat, berarti kita dapat sudut X-nya adalah 105 derajat. Mari kita perhatikan soal yang kedua berikut ini. Kita akan menentukan besar sudut Y, berarti ini sama seperti sudut soal sebelumnya. Kita butuh bantuan garis yang sejajar dengan dua buah garis ini. Ini adalah garis yang sejajar. Kemudian di sini ada sudut. Misalkan ini adalah sudut A. Kemudian kita misalkan ini adalah sudut B. Jadi kita tentukan berapa besar sudut A. Ini adalah sepihak, berarti artinya A ditambah 98 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurang 98 derajat. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurang 98 derajat. Jadi dapatnya adalah 82 derajat. Kemudian kita tentukan nilai B. B sepihak dengan sudut 154 derajat. Berarti kita tulis B ditambah 154 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti B sama dengan 180 derajat dikurang 154 derajat. Jadi dapat B sama dengan 26 derajat. Jadi dari sini artinya sudut Y ini adalah sudut sepenuh lingkaran dengan sudut A dan B. Jadi suatu sudut putaran penuh. Jadi sudut Y, sudut A dengan sudut B membentuk sebuah sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Jadi kita bisa mencari sudut Y itu sama dengan 360 derajat
kita kurang dengan sudut A yaitu 82 derajat. Kemudian kita kurangi dengan sudut B 26 derajat. Jadi Y sama dengan. Kita misalkan di sini ini tambah, ini kita buat kurung boleh. Ini kurang ya. Kurang, ini tambah. Jadi 360 derajat dikurang sudut. Kita tambahkan, berarti ini 8. 82 berarti 10. Berarti 360 derajat dikurang 108 derajat. Jadi dapat Y sama dengan 10 kurang 8 berarti 2. Kemudian ini berarti 5 kurang 0, 5. 3 kurang 1 berarti 2. Jadi besar sudut Y adalah 252 derajat. Kemudian kita lihat soal yang ketiga berikut ini. Kita akan menentukan besar sudut X. Ini adalah dua garis sejajar. Jadi untuk menentukan besar sudut X kita butuh bantuan garis bantu di sini. Misalnya kita buatkan garisnya ini ya. Ini garis sejajar. Terus kemudian dari sini kita perhatikan ini sudutnya adalah 80 derajat. Kemudian kalau kita perhatikan ini adalah dua buah sudut yang berseberangan. Berarti sudut ini berapa? Juga adalah 80 derajat. Kemudian kalau kita lihat sudut ini, yang ini berseberangan dengan sudut 32 derajat. Berarti artinya ini adalah juga 32 derajat. Jadi artinya kita bisa menentukan sudut X. Berarti sudut X sama dengan 80 derajat ditambah 32 derajat. Berarti X sama dengan itu adalah 112 derajat. Kemudian kita lanjutkan soal yang keempat. Di sini kita akan menentukan besar sudut P. Jadi artinya untuk menentukan besar sudut P berarti kalau kita perhatikan di sini ini adalah sebuah segitiga. Jadi sudut P bisa kita cari kalau seandainya besar sudut ini dan ini kita ketahui. Misalnya ini kita misalkan sini sudut A, ini kita misalkan ini sudut B. Jadi, pertama kita cari dulu besar sudut A. Kita perhatikan hubungan sudut A dengan 145 derajat. Ini adalah sudut yang berpelurus. Jadi, sudut berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Kita tuliskan A ditambah 145 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat. Jadi dapat A sama dengan 35 derajat. Oke, selanjutnya kita akan cari besar sudut B. Kalau kita perhatikan sudut B dengan 110 derajat, itu kalau kita lihat hubungannya adalah sudut yang saling berseberangan. Jadi sudut yang saling berseberangan ini adalah sama besar. Jadi artinya B sama dengan 110 derajat. Karena apa? Karena berseberangan. Jadi, jika seandainya sudut A dan B sudah diketahui, berarti kita bisa mencari sudut B. Besar sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti kita bisa menentukan besar sudut B. Sudut B ditambah sudut A, yaitu berapa tadi? 35 derajat. Kemudian ditambah sudut B berapa? 110 derajat. Itu nilainya adalah 180 derajat. Ini karena sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga. Jadi kita selesaikan persamaannya berarti P tambah ini adalah 145 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi P sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat. Jadi
kita dapat P sama dengan 35 derajat. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut sahadab, berseberangan, dan sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.